warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rasa sakit-sakit itu nikmat. Ya, betul Gus. Iya. Serahkan Maha Kuasanya Gus. Iya. Rasa sakit itu kenikmatan yang di situ abadi ketika di situ kerelaannya kepada Allah. Jadi nikmat yang paling sangat itu rasa sakit di dunia. Enak. Makanya orang sehat tuh nggak enak kalau berlebihan. Ini saya isi apa ya? Isi Bu Ani. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam, Bu. Karena siapa, Bu? Bu Ir. Loh. Ciri-ciri orang iman. Saya jelaskan tentang yang namanya iman tuh. Iman pemberian Allah, bukan pengupayaan makhluk. Iman itu pemberian, bukan pengupayaan. Iman itu pemberian, bukan pengupayaan. Iman itu pemberian Allah, bukan pengupayaan makhluk. Inna huda hudallah. Iman itu pemberian dari Allah, bukan pengupayaan makhluk. Kenapa manusia tidak mampu berupaya untuk iman? Seandainya pengupayaan iman itu bisa dilakukan, jenengan udah paham dari dulu daripada saya. Saya usianya aja berapa. Ilmu saya itu minim. Tapi kenapa enggak ada yang menjelaskan alamat Tuhan dan lain sebagainya? Karena itu wilayah sakral yang Allah sendiri yang membuka. Kalau bukan Allah yang memberikan kepada saya, ya nggak bisa. Saya mencari aja ya nggak bisa. Itu pemberian Allah. Makanya iman itu wilayah pemberian. Terus Al-Quran gunanya apa? Hanya sebagai ciri-ciri. Tanda-tanda orang yang iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tanda-tanda. Engkau belum beriman melakukan puasa, ya terpeleset juga. Makanya Al-Quran itu tanda-tanda Allah sendiri yang menjadikan kelakuan. Dari dulu orang pengen menjadikan Al-Quran sebagai kelakuan tuh nggak mampu. Kenapa? Ya karena di situ itu wilayah Allah yang menjadikan kelakuan, bukan upaya kita. Terus manusia itu fungsinya sebagai apa kalau belum beriman? Mencari orang yang iman agar dibukakan keimanannya, jalannya. Kalau orang-orang yang sudah iman, ya dilihat aja ciri-cirinya. Al-Quran dibaca, dilihat, oh aku oleh Allah udah dikasih seperti ini. Oh, Al-Quran sebagai garis lurus saja. Jadi Al-Quran itu kitab yang Allah sendiri menjadikan kelakuan, bukan pengupayaan. Kalau pengupayaan ya nggak bisa. Pengiman aja hidayah, hadiah dari Allah. Paham ya yang saya bicarakan? Ya, paham Gus. Paham Gus. Engkau mengkaji apapun di dalam Al-Quran, ya engkau kaji sekuat apapun, secerdik apapun kamu memahami. Belum tentu menjadikanmu dekat dengan Allah. Karena apa? Al-Quran itu Allah sendiri yang menjadikan kelakuan, bukan pengupayaan kita. Memang saya itu paham mana-mana ayat-ayatnya, saya aja nggak paham. Saya orang Jawa, guys, orang Nusantara.
makanya nggak begitu paham. Tapi apakah saya nggak bisa menjadi kelakuan? Ya bisa dong. Kenapa? Karena Allah yang menjadikanku bisa melakukan apa yang ada di Al-Quran. Bukan karena saya belajar memahami terus saya lakukan. Jadi jangan terkecoh. Yang namanya orang iman tuh sekedar engkau berpegang teguh pada Allah, bukan berpegang teguh pada petunjuk. Wa'tasim billah dan wa'tasimu bihablillah jami'ah. Itu yang harus dilakukan. Kau pegang Al-Quran, ya engkau tersesat juga. Halo. Halo, Pak Mudib. Jadi jangan lupa, Al-Quran itu sebagai tanda-tanda saja. Bukan sebagai petunjuk tanda-tanda orang yang iman ada di Al-Quran, petunjuk tanda-tanda orang yang nggak iman ada di Al-Quran, petunjuk tanda-tanda orang yang munafik ada di Al-Quran. Untuk melakukannya ya nggak bisa, ya harus dicari pembimbing. Ya harus atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Harus bersama-sama. Wa'tasimu bihablillah jami'ah wa la tafarraqu. Makanya siapapun yang bertanya tentang ayat Al-Quran itu pun ya cuma sekedar basa-basi. Apakah bisa melakukan? Enggak. Cuma ada tanda-tandanya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siapa menahan diri. Loh, aku kok oleh Allah dikasih bisa menahan diri sendiri. Nah, itu tanda-tandanya kamu setelah beriman. Kalau belum diimankan, mana bisa? Ya enggak bisa. Paling juga pengupayaanmu, bukan karena Allah memberikan. Cacatnya itu karena pengupayaan. Iman itu pemberian, bukan pengupayaan makhluk. Itu Mas Dede. Halo. Ya. Iman pemberian ya, bukan pengupayaan. Ya. Terus apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah beriman agar selalu bisa memegang keimanannya? Cukup wa'tasim billah dan wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Menyambung dengan Allah dan menyambung dengan jamaah itu. Ketika engkau menyambung dengan Al-Quran ya nggak bisa. Kamu jauh dari saya, jauh dari Allah. Orang yang sudah iman, bagaimana caranya agar bisa terjaga keimanan? Cukup dua hal. Wa'tasim billah, menyambung dengan Allah. Hati lurusnya sering dilihat, lurus apa tidak hatiku dengan Allah. Niatku dengan Allah. Lah itu untuk melihat kelurusan hatimu. Semua orang yang sudah saya buka ya tahu lurus apa enggak hatinya dengan Allah. Ditempati, kalau enggak lurus ya lurus. Setelah itu ikhlas, ditempati ikhlasnya. Tuh. Itu namanya wa'tasim billah. Yang satunya wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu. Sambung menyambung dengan persaudaraanmu yang sudah saya ikatkan. Semua ini saudaraku semua dan kamu harus menerima persaudaraanku. Jangan engkau pilih-pilih cuma aku saja yang menjadi saudaramu. Yes. Oh. Gitu ya guys ya. Yes. Alhamdulillah. Oke. Oke guys. Makanya iman tuh nggak bisa tanpa dua hal itu tidak bisa dipertahankan.
Watasim billah, hubunganmu dengan Allah, ikatanmu dengan Allah, lurusnya hatimu dengan Allah itu bagaimana ditepati. Terus lurus, turunkan semuanya. Kalau udah lurus, lurusnya niatmu dengan Allah bagaimana? Itu ditempati. Dilurus. Setelah itu, watasimu bihablil jami'ah, hubunganmu dengan saudara-saudaramu bagaimana? Apakah terjalin atau engkau memisahkan diri? Tuh. Nah, keduanya itu hanya hubungan dengan manusia saja, nanti larut dengan apa yang kau hadapi. Jangan-jangan persaudaramu karena uang. Kena IPA. Cocok. Gus berarti Pak Sukar, Pak Sukar. Bu Kusnul. Halo. ya. Berarti kalau sudah iman didahulukan seperti menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu otomatis ya Gus ya. Ya iya dong. Iman aja diberi kok, masuk kelakuan nggak diberi sama Allah. Dikasih iman kelakuannya dijauhkan gimana? Ya susah juga. Jadi orang iman itu semakin dipermudah oleh Allah. Amin. Bu Kusnul. Ya sih. Tahu. Halo. Mau nanya, Gus. Mau nanya. Ya. Ya, monggo, monggo. Halo. Nah, ini kan jawab. Saya teruskan ya. Kunci-kunci saja saya menyampaikannya. Ya, lanjut, Gus. Untuk menguatkan iman itu ada dua hal, wa'tasim billah dan wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu. Itu dua hal itu. Sambung hubunganmu lurusmu dengan Allah dan sambung dengan persaudaraanmu karena Allah. Itu cukup. Terus ini saya sampaikan ilmu. Semua ilmu yang dilakukan sendiri, mendekat kepada Allah dilakukan sendiri, itu menjadikan kekuatan keakuan atau ingsun. Sun itu keakuan, aku. Karena apa? Titiknya nun. Titik nun gimana? Gini loh. Lah begini. Nun kan begini, terus titiknya di atasnya. Seret melakukan berserah diri, seret terus sadar sendiri lah ini. Sadar sendiri ini loh. Sadar sendiri ini namanya titiknya di atas. Itu namanya nun, keakuan. Ya siapapun itu ketika belum pernah dibuka orang lain ya oleh saudaraku semua ya tetap saja keakuan. Namanya ingsun. Ingsun manunggal kelawan Gusti. Ya iya manunggal tapi neng dhuwure keakuan. Tidak bisa menjadi keikhlasan. Karena apa? Yang namanya ikhlas itu dari berserah dirimu yang total. Setelah itu dititikkan, siapa yang menitik? Ya saya dong. Dititik di sini, titiknya di bawah. Bak namanya. Kalau nggak ada yang menitik, ya nggak bisa. Terus kalau sudah di titik ikhlasmu berserah diri kepada Allah, kamu nggak bisa apa-apa kalau nggak saya bangkitkan untuk hidup. Saya suruh menjiwai jiwamu, bangkitkan sepenuh hati, sepenuh jiwamu. Terus sampai hidup. Nah, hidup setelah itu sadar, rela, ikhlas dibawa pada kehidupan sehari-hari. Itu namanya menjadikan kelakuan. Jadi nggak sulit. Kalau belajar sendiri ya bekerja aja udah mumet. Ngurusi duit wis mumet ya Mas Dede ya. Apalagi mau ngurusi iman. Allah diurusi. Orang turun ikhlas ke bawah itu nggak bisa kalau sendiri. Namanya tetap saja nun. Keakuan ingsun. Kalau ada yang menitik ya semuanya pada huruf ba ikhlasnya. Terus saya bangkitkan ya terpakai untuk menjadi kelakuan. Semua yang sudah saya buka kan paham semuanya. Turun ikhlas, berserah diri, terus
Ikhlaskan pada Allah, serahkan pada Allah. Jujur, rela, ikhlas, tempati keikhlasanmu. Dikunci sampai mati pada keniatanmu. Niat imanmu, niat bersama Allahmu dalam hidupmu. Jadikan jiwamu sepenuh hatimu lah. Itu kan jangan semua mesti pernah itu. Waktu ketemu saya atau ketemu Mbah No dibuka seperti itu. Makanya jangan semua ini ada ikatan sendiri dengan saya. Karena ikatan apa? Di hatimu dan kau ada di hatiku juga. Oke, guys. Halo, Mas Iko. Assalamualaikum. Masuk. Masuk banget loh. Oh, masuk. Mas Arif gimana, Mas Arif? Siap Gus, nyimak Gus. Oh, nyimak. Ya wis. Ya siap. Itu Jeper Kloso itu. Jadi Bu Husnul udah ke titik ba ya, Gus? Ya, sudah. Bu Gundul malah Alhamdulillah. nggak mau hidup lagi, enaknya turun terus bersama Allah aja. Hidupkan sulit. Maunya dekat dengan Allah saja. Hidup di dunia ini masih Jadi Dinun sekarang udah di Pak. Titik Bu Gundul udah di titik. Siap. Terima kasih. Rayu. 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 Al-Quran itu hanya untuk ciri-ciri saja. Jadi Al-Quran itu nggak bisa dilakukan, Allah sendiri yang memperjalankan. Bukan kita melakukannya. Kalau sudah iman untuk kehidupan, untuk bangkitmu dalam hidupmu sehari-hari, kalau sudah dibangkitkan jiwamu ya, jiwa imanmu sudah dibangkitkan. Niscaya apa yang kau lakukan tidak pernah jauh dari Allah. Entah engkau ingat atau lupa itu nggak masalah, nggak penting. Yang penting kamu ingat dengan Allah dan ingat dengan persaudaraan, sudah terjaga sendiri. Memang bisa menjaga keimanan kalau bukan Allah sendiri yang menjaga. Jadi orang iman itu semakin dipermudah oleh Allah. Paham ya guys? Paham. Paham, Gus.